Ya. Ayo kumpulkan orang-orang yang gagal di tempat lain, kumpulkan. Ya. Cari orang-orang yang gagal di tempat lain. Nah, kegagalanmu di tempat lain, ya, kegagalan itu bukan berarti kamu tidak bisa sukses. Kami bersama manajemen Dinasti Nusantara Sukses siap membersamai untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dalam kehidupan. Di perusahaan kita, ya, Dinasti Nusantara Group, Bapak Ibu gak usah khawatir tentang bonus, tentang apapun yang berhubungan dengan keuangan, karena kita sudah teruji, sudah mendampingi anggota, ini sudah di bidang keuangan itu tahun ini sudah tahun yang ke-17. Ya, tahun ini sudah tahun yang ke-17. Di masa pandemi kita nyaman, bos sekalian. Di masa pandemi semuanya nyaman yang sudah saya bersamai. Maka nggak usah khawatir ya kalau bonusnya nggak terbayar. Oke. Tepat waktu. Hari Minggu tetap ditransfer ya. Minggu libur ya, sebagai lainnya tanggal merah gitu ya. Oke. Kasihan Dika atau libur nanti. Oke ya, jadi kenyamanan dapat, kebahagiaan dapat ya. Kemudian kebermanfaatan pasti, kelimpahan pasti. Kegagalan adalah teman seperjalanan menuju kesuksesan. Jadi kegagalan itu adalah sebuah proses untuk menuju kesuksesan. Nah, makanya kalau yang sering gagal itu berarti sakeh koncone gitu loh ya. Yang sering gagal udah banyak temennya, maka sekarang ayo yang gagal di tempat lain, ayo saya bersamai. Dan pasti. Dan Bapak sekalian, masing-masing orang itu punya jatah untuk gagal. Ya, masing-masing orang itu punya jatah untuk gagal. Saya ini juga punya jatah gagal. Kebetulan saya semangat dulu untuk segera menghabiskan gitu loh. Maka ketika gagal saya nggak pernah mengeluh. Karena saya tahu, oh ini jatah gagalku tinggal sedikit. Maka akan saya habiskan jatah gagalku. Nah, ini jatah gagalnya udah mulai menipis, ya, bahkan sudah habis, ya, sudah habis. Sekarang tinggal buat jatah kesuksesan yang ada. Nah, masing-masing ya kegagalan jangan dimaknai sebagai bahwa Anda nggak bisa sukses. Justru kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Maka hari ini kabar baiknya, habiskan jatah gagalmu. Ya, habiskan jatah gagalmu. Dan mulai hari ini saya akan dampingi Bapak Ibu semuanya untuk menyelesaikan sampai menuju puncak kesuksesan. Jadi jangan pernah rendah hati bagi yang gagal-gagal itu. Ya, karena masing-masing orang punya jatah gagal. Tadi ya, kalau gagal jangan pernah berkecil hati. Kalau gagal jangan menyerah. Kalau gagal, jangan seolah kamu tidak punya kesempatan untuk sukses. Justru kegagalan tadi jadikan temanmu. Maka pelulah kegagalan itu. Maka dia sebagai teman yang baik, pasti akan membisikkan kepadamu. Pasti akan membisikkan kepadamu. Hei bro, tenang bro, semangat lagi. Ya. Kamu maju lagi, melangkah lagi, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, kan itu. Karena banyak komunitas di luar sana ya, tidak mengharapkan untuk anggota-anggotanya itu sukses. Ya, banyak komunitas di luar sana pengen anggota-anggotanya itu tidak berhasil. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan. Gitu loh. Jadikan sapi perah. Ini mungkin pernah jadi mantan-mantan sapi perahan ya. Sering ya, oke. Tetapi di DNS ya, kita teman seperjalanan. Para direksi dan saya sendiri siap membersamai. Ya, kita akan berjalan bersama. Bersama Dinasti Nusantara Group. Anda semua adalah bos. Karena banyak orang senang bertemu dengan Anda.
Banyak orang pasti senang. Karena apa? Dapat kebermanfaatan. Oke, jadi di Anda saya sudah mendengar dari direksi, ya, program-programnya ada bagus, termasuk pengelolaan keuangan, ya. Ada si dinas. Nanti di situ uang Anda berkembang, uang Anda bertumbuh, ya, sampai pada satu titik di fase Anda selalu kelebihan uang, nyaman ya. Jadi, nah maka tadi syaratnya tingkatkan dari kesuksesan menjadi kebermanfaatan. Tapi selama ini banyak orang mau ketemu Anda tuh pada takut. Oke, tetapi bersama Dinasti Nusantara Sukses, Anda akan dirindukan. Ya, Anda akan dirindukan. Justru nanti banyak orang akan datang ke rumah Anda. Maka gerakannya yang dilakukan apa? Rumah Cinta Nusantara. Di Dinasti Nusantara Group tidak ada bos. Tidak ada bos, tidak ada bawahan dan atasan, tidak ada. Tetapi saya pastikan setiap orang yang berjalan bersama dengan kami, Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia, penuh manfaat, ya, penuh manfaat, dan pasti disukai banyak orang. Tugasnya setiap hari, mencipta tadi. Tuhan, hari ini aku mau bermanfaat bagi banyak orang. Setiap pribadi yang bertemu dengan aku, dia pasti mendapatkan manfaat dari hadirku di dalam kehidupan mereka. Atau mungkin buka rumahmu lebar-lebar, jadikan rumahmu menjadi rumah cinta Nusantara. Karena dunia ini, Bapak sekalian ya, membutuhkan cinta. Ya. Dunia ini membutuhkan kasih sayang. Dunia ini membutuhkan perhatian. Dunia ini membutuhkan kenyamanan, gitu loh. Kira-kira kalau dirimu sudah membuat nyaman banyak orang, ada nggak yang sanggup meninggalkan kamu? Tidak ada ya. Dan hukumnya gini, ketika kamu membuka rumahmu lebar-lebar, berarti pintu-pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Sama nanti ketika hidupmu sudah mendapatkan kebermanfaatan, banyak orang nanti akan datang ya, ke dalam kehidupanmu. Maka siapkan ini ya untuk apa, star leader maupun tingkat di atasnya ya, buka rumahmu lebar-lebar. Kalau kamu membuka rumahmu lebar-lebar, itu artinya apa? Kamu mengundang rezeki untuk datang. Kamu sudah tidak lagi mencari, tetapi justru ketika kamu menutup rumahmu dan kamu sering pergi, kalau saya sering pergi berarti masih mencari, gitu loh. Ya, dari hukumnya gitu. Kalau kita membuka rumah kita lebar-lebar, berarti kita pun juga memberi kesempatan untuk pintu-pintu rezeki itu dibuka lebar-lebar masuk ke dalam rumah. Ya, tadi kalau tak cari cara matematika gini. Kalau tadi Bapak Ibu harus mendatangi banyak orang, katakanlah bensinnya sekarang berapa? 50.000 mungkin ya. Untuk mendatangi banyak orang, belum tentu ketemu orangnya. Tetapi ketika Bapak Ibu membuka rumah, ya, teman-temannya ditelepon, ayo ngopi-ngopi ning nggonku gitu. Aku duwe telo goreng, aku duwe puhung goreng. Ayo kumpul ning nggonku, mampu puhung goreng. Kira-kira banyak orang senang nggak untuk datang ke tempat? Senang kan? Dan di situ Bapak Ibu bisa cerita tentang apapun yang Bapak Ibu sudah alami tadi ya, tentang apapun yang ada di dalam diri panjenengan semuanya. Ya, di situ banyak orang jadi nyaman akhirnya. Nah, orang yang nyaman tadi pasti nanti akan cerita ke teman-temannya, gitu. Akan cerita ke teman-temannya. Karena begitu dia sudah mendapat manfaat dari hidupmu, otomatis dia sudah akan bercerita kepada teman-teman yang lain. Ya, seperti yang dialami di Salatiga, ya, itu kan hanya dari mulut ke mulut itu. Orang yang sudah datang mendapatkan pencerahan, orang yang datang mendapatkan keajaiban, orang yang datang mendapatkan pertolongan. Mereka otomatis cerita ke teman-temannya. Ya, dari luar pulau, dari Sumatera, dari Bali. Ya. Kenapa? Mereka sudah merasakan kebermanfaatan. Anda mau keluar rumah boleh, ya, mau ketemu banyak orang boleh. Tapi yang penting tadi tujuannya untuk kebermanfaatan. Atau Anda
Katakan, aku tidak kemana-mana, tetapi banyak orang akan datang ke rumahku. Dan setiap orang yang datang ke rumahku pulang dengan membawa kebermanfaatan kan itu. Nah, itu lebih powerful. Tetapi kalau rumahmu sering kamu tinggalkan, kamu cenderung mencari di luar sana. Namanya mencari itu kira-kira dapatnya banyak atau sedikit? Sedikit. Maka nganggunya apa? Ketekuk ringgel gitu ya. Nah, ini kan pola lama ini ya, ketekuk ringgel ya. Siang untuk malam, malam untuk siang. Berdarah-darah itu saya kalau dengar bahasa di luar sana itu berdarah-darah, mesake men. Kalau tidak lagi berdarah-darah tapi gak ada duitnya gitu ya. Nah. Kemudian Bapak sekalian, ada satu pelajaran juga bahwa penderitaan itu bukan sebuah bentuk hukuman. Ingat-ingat ya, penderitaan itu bukan sebuah bentuk hukuman. Tetapi penderitaan itu cara semesta untuk membuat Bapak Ibu itu bertumbuh gitu loh. Maka dalam perjalanan tidak semuanya mengalami perjalanan yang enak. Ketika ada penderitaan di dalam perjalanan itu, kamu maknai dan kamu katakan, Tuhan terima kasih. Karena apa yang aku rasakan saat ini, itu justru membuat aku semakin bertumbuh. Nah, selama ini kan sering terbalik ketika ada penderitaan, Anda ini kan memposisikan diri sebagai korban. Gitu kan, terus apa, bersungut-sungut gitu kan. Nah ini justru banyak orang tidak bisa bertumbuh. Karena selalu memanai penderitaan itu sebagai bentuk hukuman dan ketidakadilan. Tetapi siang hari ini saya kasih bocoran ya. Ini bocoran dari semesta. Ya, jadi penderitaan itu tadi ya, itu justru cara semesta untuk membuat Anda itu semakin bertumbuh. Maka hal yang harus dilakukan ketika dalam perjalananmu itu tidak mengenakan, ada penderitaan di sana. Yang harus kamu katakan apa? Tuhan, terima kasih untuk hal ini Tuhan. Karena yang ini pun baik buat aku, supaya aku bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang lebat. Oke, logikanya gini Mas sekalian. Benih ya, benih jagung atau benih padi, itu ketika sebelum dia bertumbuh, dia mengalami penderitaan nggak? Penderitaan. Ditaruh di tempat yang sangat gelap, ditimbun tanah. Ini penderitaan sekali ini. Tetapi justru kalau Bapak Ibu bisa melihat cara semesta membuat pertumbuhan, justru penderitaan itu bukan sebuah bentuk hukuman, tetapi itu cara semesta untuk membuat Anda semakin bertumbuh. Pohon jagung itu tanpa ditaruh di tanah, tanpa dikubur, tanpa dipendam, tanpa mengalami kegelapan, dia nggak akan bisa menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Maka nanti nikmati aja perjalanannya. Ya, dalam perjalanan tadi ya, ada banyak pelajaran. Kalau ada kondisi yang tidak enak, katakan bersyukur ya. Tuhan terima kasih. Ya, posisi ini, kondisi ini justru membuat aku semakin bertumbuh. Kalau posisinya enak, ya bersyukur. Tuhan terima kasih. Perjalananku menyenangkan Tuhan. Ya, perjalananku menyenangkan. Aku bersama dengan orang-orang yang menyenangkan. Gitu. Aku dibersamai orang-orang yang punya kapasitas. Aku sudah di tempat yang pas Tuhan. Dan hari ini bersama dengan orang-orang yang sudah membersamai aku, bersama perusahaan yang punya kapasitas, justru aku juga pengen kapasitasku untuk kebermanfaatan semakin diperbesar. Nah, jadi hal yang buruk pun disyukuri, hal yang baik apalagi kan itu kan lebih disyukuri. Nah, itu bersama DNS ya, kita akan dampingi sampai betul-betul kelimpahan terjadi. Oke, jadi nyaman lah ketika ada penderitaan. Sekarang hatimu bisa nyaman nggak?
Nyaman ya. Oh, wingi nyalahke wong liya. Wingi Anda memposisikan diri sebagai korban. Kalau Anda memposisikan diri sebagai korban, berarti apa? Namanya saksi korban tuh gak enak. Ya, namanya saksi korban tuh gak enak, menderita gitu kan. Tetapi hari ini pola pikirmu diganti. Ketika ada situasi yang tidak enak, itu justru cara semesta untuk membuat kamu semakin bertumbuh. Dan Tuhan katakan apa? Ketika kamu sudah bisa bersyukur, maka Tuhan pasti tambahkan. Ya. Itu hukum itu ya, itu hukum, itu pasti itu hukumnya pasti. Nah, ini ya, kalau hidupmu penuh dengan ucapan syukur, pasti makmur. Tetapi kalau kalian sambat, pasti melarat. Nah, semesta itu kan simpel sebenarnya. Ya, jadi kalau Anda bersyukur, itu pasti makmur. Tapi kalau Anda kerap sambat, pasti melarat. Nah, saya pilih ini. Pilih bersyukur apa sambat? Nah, itu dicek lah, kakek sambat itu rekeningnya tipis. Nah, saya tuh ngecek kok, wah kakek sambat itu gak ada duitnya. Tapi kalau datang ke rumah saya yang guyu, so ngekek-ngekek itu, duitnya oke. Ya. Nah justru Bapak sekalian ya, di tempat yang pas, tadi sudah sampaikan ya, di kapal yang besar, di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapat uang, tapi ketenangan, kebahagiaan, sukacita, kebermanfaatan, dan ilmu-ilmu yang sudah bisa mengubahkan kehidupan banyak orang. Ini kalau Banjarang apa? Ilmu langit ya, ilmu langit. Ilmu langit yang dipakai untuk memberkahi kehidupan umatnya di bumi ini. Karena banyak orang setelah melakukan pelajaran yang kita ajarkan Bapak sekalian, kehidupannya berubah. Ya, maka apapun yang menjadi kondisimu saat ini, ya, saya tidak peduli. Tetapi ketika kamu sudah melakukan apa yang saya ajarkan, kehidupanmu pasti berubah. Ya. Selalu nikmati di dalam kondisi apapun ya. Jadi tadi hidup adalah perjalanan, dibuat yang enak aja, santai, enak. Ya. Justru kalau santai, enak, bahagia, sukacita itu duitnya kayak. Tapi kalau pagi hari itu sudah kemrungsung, terus ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran, ya, ada penderitaan, wes, itu cuma buang-buang energi. Ya, Anda nggak dapat apa-apa. Maka di pagi hari bangun tidur, ya, penuhi hatimu dengan ucapan syukur, kemudian taruh dalam pikiran dan hatimu, hari ini aku mau ketemu banyak orang. Ini kalau masih belum buka rumahnya ya. Tapi kalau sudah membuka rumahnya, dibilang hari ini banyak orang datang ke tempatku, banyak orang dikirimkan Tuhan untuk datang ke tempatku, supaya hidupku bermanfaat bagi mereka. Ini Tuhan tergantung Anda mau keluar rumah, datang bermanfaat ke banyak orang boleh, atau Anda membuka rumah Anda untuk orang datang ke dalam kehidupanmu. Itu semuanya tergantung kamu. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang demokratis. Apapun yang kamu inginkan loh, Tuhan hanya membersamai aja.